sehingga langsung engkau mendapatkan kunci. Dan saya minta saudara, jangan ambil kunci ini untuk sembarang, untuk menilai orang lain, tapi nilai dirimu sendiri. Karena pertama, menilai sendiri, menuntut sendiri, itu baru orang gentleman. Dan ini kuncinya kunci. The master key is to evaluate yourself. Ya, tuntut dari dirimu. Maka sekarang kalimat pertama yang saya mau katakan. 君子求诸己，小人求诸人。 Orang gentleman selalu tuntut tak habis-habis kepada diri. Seorang kecil selalu tuntut orang lain. Lu mesti gitu, kamu mesti begini. Sendiri sama sekali tidak jalannya. Itu orang small. Ya, tulisannya 君子求诸己. 求 itu berarti menuntut, meminta, memohon, atau pursuit, mengejar. Ya. 求诸己 berarti dari diri. Dia minta dari diri sendiri. 小人求诸人. Saya lebih baik paparkan secara horizontal saja. Ya, sebenarnya saya ingin sekali kalau saya masih bisa mengajar bekas murid saya yang sudah jadi pendeta di seluruh Indonesia atau yang di mana saja, atau anggota saya dengan apa yang ada saya gali untuk mereka. Tapi banyak orang bilang, oh Stephen Tong Reform Injili, tidak mau dengar dan tidak suka lagi. Itu sebenarnya rugi mereka sendiri. I still have so many things to give to you, to accomplish you, and I will, I want. Yesus mengatakan, aku berkali-kali mau mengayom kamu tidak mau. Yuk baik-baik, ikut pelajaran ini. Saya percaya banyak hal yang akan mendapat berkat dari Tuhan. 君子求诸己，小人求诸人. Di sini 诸 ya, biasanya dipakai sebagai banyak. Tapi di sini tidak. Ini dipakai artinya dari. Menuntut dari diri. Dan jangan menuntut dari orang lain. Nah kalimat ini kalau diterapkan ada beberapa aspek. Pertama, selalu mempersalahkan diri. Selalu mendisiplin diri. Selalu menaruh kuk untuk mendisiplin dan untuk menghukum diri. Selalu minta sendiri diikat, dibatas, dan ditekan, menekan diri. Untuk supaya diri hati. Orang yang seperti Farisi, tangannya menunjuk orang lain kerja ini kerja itu, tapi sendiri dia kerjakan sesuatu. Yesus bilang jangan ikut dia. Nah ini kalimat sama seperti kalimat Yesus. Orang Farisi selalu menunjuk, memerintah orang lain, menuntut kamu mesti gini, mesti gitu. Orang yang berzina dipukul, orang berdosa dilempar batu. Yesus bilang jikalau kamu sendiri tidak berdosa, mulai ambil batu lempar dia. Berarti tuntut dirimu sendiri. Nah itu artinya sama. Demand, pursuit, criticize, discipline, condemn yourself first before you condemn others. Bisa nggak engkau lakukan? Kalau seorang sendiri tidak jalankan sesuatu kebenaran, maunya tuntut orang lain. Bagi Kongfucu, small man, he's not a gentleman. Dengan prinsip yang sama diterapkan kepada orang lain, gampang. Diterapkan pada diri, tidak gampang. Banyak orang-orang judikatif. Orang-orang bikin hukum, bikin Taurat, bikin itu konstitusi untuk mengikat bawahan. Tapi sendirinya lolos. Ngerti? Nah orang itu tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik. Maka Kongfucu itu tajam sekali pikirannya. Pertama, a gentleman is pursuing and disciplining and also demand everything for himself, not for others. Yang kau bisa kerjakan, kerjakanlah. Orang yang pintar adalah pakai semua orang lain sendiri tidak kelak. Kongfucu bilang, he's a small man. Be a gentleman. Ini pertama. Kedua, 君子上大，小人下大. Seorang gentleman selalu berusaha untuk maju lebih tinggi lagi. Untuk supaya lebih mahir, lebih maju, lebih menuju ke atas. Seorang small man selalu menuju ke bawah.
Ini yang menuju ke atas bukan pangkatnya ya, bukan kekayaan. Ini selalu dipikirkan dalam moralnya ya. Tuntutannya ya. Jadi dia selama hidup terus menuju, makin lama makin anggun, makin hormat, makin tinggi, makin mulia, makin suci, makin baik, makin mempunyai jen, terus tuntut diri. Akhirnya dia menuju kemajuan tidak habis-habis. Xiaoren makin lama makin hina, makin remeh, makin kampungan. Jadi kalau ada satu orang engkau lihat 5 tahun yang lalu, loh jelek begini, tertawain oleh sekelas. 5 tahun kemudian, sudah begitu maju. Itu cinta. Jangan takut dihina permulaannya. Takut akhirnya tidak maju. Jangan takut engkau kura-kura. Cuma takut engkau tidur seperti kelinci. Masih ingat cerita dari Aisub? Kelinci sama kura-kura berlomba. Mengapa kura-kura bisa menang? Bukan karena dia pelan, karena dia tidak mau berhenti. Orang tidak mau berhenti yaitu orang yang sang tak terus maju. Kenapa kelinci bisa tuh? Karena lebih cepat dia larinya. Kenapa bisa gagal? Karena dia siata. Sudah menang, sudah ada kemajuan mulai sombong. Tidur sebentar, kau masih 2 kilometer. Kura-kura itu pintar sekali. Waktu lewat kelinci dia diam-diam. Biar dia nyenyak tidurnya. Dan ayo menang lu. Kalau dia teriak langsung loncat, dia malah kalah lagi kan. Jadi orang itu enggak apa-apa, dihina enggak apa-apa, miskin enggak apa-apa. Pelan-pelan maju, pokoknya maju. Semua 1, 2, 3. Pelan-pelan maju, pokoknya maju. Enggak apa-apa. Ya, yuk enggak usah takut, enggak usah minder. Orang lain ada uang ke luar negeri, engkau enggak ada, enggak apa-apa. Orang lain sekolahnya pintar, engkau enggak apa-apa. Orang lain bukunya banyak, enggak apa-apa. Buku banyak enggak dibaca kok. Cuma pacang-pacang, wah pengen sombong itu perpustakaan pribadi banyak. Nggak dibaca kok. Tahu nggak dibaca, waktu ngomong-ngomong sama dia nggak tahu kok, nggak ngerti kok. Ya. Engkau nggak ada buku, dapat pinjam. Pinjam lebih murah dari beli kan. Tapi kalau baca lebih besar daripada pengetahuan daripada cuma geletakkan kan. Mungkin aja. Jadi, 君子上大，小人下大. Jadi, 下流人, orang rascal, orang bajingan. Orang bawaan, orang kampungan. Karena mereka maunya hidup itu berpotensi, bertalenta. Tapi selalu menuju ke bawah. Xiaoren xiada. Ini kriteria kedua. Ketiga. Junzi yu yi yi, xiaoren yu yi li. Orang gentleman mementingkan dan mengukur segala sesuatu dengan kebenaran, keadilan. Orang kecil mengukur, menentukan segala sesuatu dengan keuntungan. Bagus nggak? Tuhan saya mengapa mesti kerjakan ini? Apa untungnya buat saya? Xiaoren. Tuhan meskipun kerja ini berat tapi akan menjadi sesuatu kemuliaan bagi engkau. Itu cinta. Belum kerja apa-apa cari untungnya sendiri dulu itu Xiaoren. Ingat ya. Kalau ada semacam orang mementingkan untung rugi sehingga melebihi daripada benar dan benar, orang itu jangan jadi kawanmu. Always think, always evaluate, always talk about the profit. Itu jangan jadi kawan. Saya sangat kecewa dengan seorang anak dokter di California. Rumahnya itu $3 juta Amerika. Dulu belinya murah, akhirnya naik sekali di San Marino. Saya tinggal di rumahnya. Dokter itu sejak SMA dengar khotbah saya. Sekarang dokter itu mempunyai uang kekayaan kira-kira paling sedikit saya perkirakan $30 juta Amerika. Orang kaya raya luar biasa. Waktu saya datang di kamar yang paling besar, paling baik, saya tidur di situ. Itu rumahnya itu colonial style. Halamannya itu kira-kira 3 kalinya rumah ini. Anaknya belajar viol. Ayo kira-kira main, 2 anak ganteng sekali main viol. Waktu main viol selesai,
So someday I ask you to go to Indonesia. In my concert, you can play violin. Because you're small and play well. Lucu kan? Kalau orang tua yang main padi dan menarik. Kalau dua anak yang mungil main kan lucu. Kapan-kapan ke Indonesia. Anak itu jawab apa? How much are you going to pay me? Lu bayar gua berapa? Saya mengatakan, I think it over. Tak pernah saya tanya lagi. Jadi anak kecil, dari kecil-kecil sudah mikirkan uang. Itu small man, not gentleman. Kalau datang pasti saya juga akan memberikan. Tidak pernah satu undangan yang datang saya tidak kasih uang. Ini STTRII didirikan oleh orang berjiwa gentleman, tahu nggak? Jadi kita lain sama STT lain. Dosen-dosen Amerika datang suruh mereka bayar. Tidak, we pay the ticket, we pay honorary. Semua kita bayar honorary. Meskipun kita uang tidak cukup, banyak orang di sini. Tapi kita tetap tidak mau dihina oleh orang barat. Setiap kali saya diundang memberikan ceramah di luar negeri, saya tidak ambil uang, tidak ambil tiket, saya memberikan persembahan. Kita tidak mau dianggap ini beggar from Asia. I'm teaching Asian philosophy. I know what is Asian philosophy. We are not beggars. Jadi setelah hari itu, saya mulai menghina keluarga itu. Waktu anaknya, how much are you going to pay me? Babanya ketawa-ketawa di pinggir. Kalau saya tempelin. Kalau anak saya berani ngomongin, saya tempelin hadapan tamu. Teguh Darmanto, tahu? Bapak Teguh. Anaknya violin yang luar biasa. Pak Teguh bilang sama saya, dia selama belajar tidak boleh pikir uang, tidak boleh pikir untung. Belajar sampai betul-betul jadi. Nanti baru ngomong. Nah saya kira ini pendidikan yang benar. Mau tidak mau ada pengaruh ini. Jinzi yi. A gentleman is taught and depend everything with the evaluation of righteousness. Xiao ren yi li. Everything evaluated with the profit or lose. Ini ketiga. Keempat. Junzi zhou er bu bi, xiao ren bi er bu zhou. Seorang gentleman mempentingkan unity tetapi tidak bikin partai. Seorang gentleman dia mementingkan dan meraih persatuan seluruh dan dia tidak membuat partai untuk gerombolan-gerombolan untuk bertarung. A gentleman is seeking for the great unity, but not making his own party for fighting a quarrel. 小人比而不周. Small man always make party to defend himself, but never fight for the unity of the whole. Ini di dalam politik, di dalam administrasi sama. Barang siapa yang menjunjung tinggi persatuan seluruh bangsa, nah, tetapi tidak hanya untuk membuat gerombolan untungkan diri, itu orang gentleman. Itu yang you harus pilih menjadi presiden. Kalau bisa pilih. Orang hanya menguntungkan diri sendiri dan tidak mempentingkan seluruh negara, itu bukan gentleman. Ngerti? Di satu sekolah juga begini. Sekolah ada pergolakan, bikin hancur. Ayo, mari kita partai, hancur-hancuran. Atau kita mementingkan keseluruhan dulu, sesudah itu perbedaan, baru kita pelan-pelan bikin selesai. Ngerti? Di gereja juga begitu. Zhou itu satu keliling. Zhou itu zhouwei, great circle. Zhou er bu bi, sama bi er bu zhou terbalik. Mementingkan keseluruhan unity atau mementingkan akan partai-partai yang berkelahi. Ini perbedaan. Keempat, sebenarnya satu hari satu aja sudah cukup kita memikirkan banyak. Bukan, maksudnya satu hari satu aja. Hari ini ngerti satu,
terus diterapkan, didoakan, minta Tuhan ampuni, nangis, bertobat. Besok baru kedua gitu. Itu sudah cukup. Apalagi baru 4 belum selesai, 5. Banyak-banyak kalau tidak dijalankan buat apa? Memang ada satu murid Konghucu bilang, Konghucu, saya sekarang pulang. Kenapa? Karena yang saya baru dengar belum bisa dijalankan, jangan tambah-tambah lagi. Bagus loh itu. Saya dengar itu tergerak sekali. Dia bilang, yang baru dengar ini belum bisa dijalankan, tambah-tambah lagi nanti beban berat. Sudah dengar banyak, tidak jalan dosa, dia bilang. Jadi tak pulang saya, tak jalankan. Apa yang you ajar, tak jalankan dulu. Besok sudah jalankan, sudah bisa, datang lagi tambah baru jalan. Itu lega hatiku. Kalau terus dengar banyak-banyak 5, 6, 7, 8 dosa, rokok aku tidak bisa jalankan. Itu memang tertulis di dalam sejarahnya. Kelima sekarang. Ini untuk orang yang tidak setia jalankan. Cuma mau dapat kredit kok. Dosa lu ya kalau cuma mau dapat kredit. Kelima. Jinzi有3位. Seorang gentleman takut 3 hal. Pertama, takut mandat surga. Wei Tianming. Kedua, Wei Daren. Takut orang yang agung-agung. Semua orang yang besar, yang great, yang agung, yang berkuasa, yang berkesuksesan, yang berkesucian, itu kita harus takut kepada dia. Bajingan, rosokan, orang yang tak karu-karuan, tidak usah takut. Biarpun dia mempunyai kekuatan berapa besar, tidak usah takut. Tapi orang yang agung, orang besar, orang yang hormat, itu kita mesti takut sama dia. Ketiga, Wei Shen Ren Zi Yan. Takut sama ucapan orang suci. Orang suci kalau berkata kata apa itu semua didengar. Karena dia itu orang saleh. Semua perkataan orang saleh itu ditakuti. Nah ini yang saya anggap adalah seperti tadi yang saya katakan itu. Kalau tidak mengerti kalimat-kalimatnya agung, maka tidak bisa mengenal manusia. Nah kalimat itu di situ adalah Shen Ren Zi Yan. Saya tidak anggap itu cuma ngomongan orang. Tapi Shen Ren Zi Yan. The great sayings. A gentleman fear the mandate of heaven. And gentleman has a fear of those great men in the history. A gentleman the fear of the holy sayings of the sacred people. Jadi jangan menghina perkataan Nabi. Paulus mengatakan, jangan menghina perkataan-perkataan Nabi. Itu mirip sama ini. Hormatilah mereka yang mendahului kamu, yang menjadi saksi seperti awan yang keliling kamu. Sama saya ini. Takutlah kepada Tuhan, jalankanlah kehendaknya. Ini begitu mirip sama Kristen. Lalu dia mengatakan, Xiaoren Fanzi. Orang small man, tiga-tiga tidak takut. Siapa itu Tuhan? Mari kita lawan dia. Mao Zedong. Ya, kemarin saya bilang Mao Zedong setiap kali mengatakan manusia pasti mengalahkan surga. Setiap kali Tiongkok dapat bencana besar. Xiaoren dia. Di dalam hal ini dia Xiaoren. You cuma bisa menganggap orang-orang itu remeh kalau memang jeniusmu lebih besar. Namun seorang yang berjenius besar tidak mempunyai moral tinggi, tetap bukan orang gentleman. Misalnya Michelangelo, salah seorang seni yang terbesar dalam sejarah. Waktu orang tanya sama Frank Lloyd Wright, tahu enggak? Tahu nama ini, Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright adalah seorang arsitek besar. What do you think about that giant? What do you mean? Who is that giant? Michelangelo. Are you talking about that fool? Yang Michelangelo orang goblok. Memang si Frank Lloyd Wright orang hebat sekali. Tapi kalau dia menganggap Michelangelo orang goblok, itu dia belum pernah belajar Confucius. Wei Daren. Nggak boleh ya. Sama Tuhan kita bagaimanapun harus hormat. Sama orang bagaimanapun yang lebih tua, lebih hormat, dan lebih ada kesusahan, kita harus hormat. Sama perkataan-perkataan orang saleh,
Pengalaman-pengalaman penting jangan dihina. Itu yang menghina perkataan saleh, perkataan orang yang berbijaksana. Itu adalah menghina hari depan sendiri. The great saying of the wise man, you must not despise. When you despise, you are despising your own future. Jangan main-main. Ini a gentleman. Keenam, 君子不器. Seorang gentleman tidak membatas diri seperti satu alat. Nah ini saya kira memang ini salah satu kalimat yang paling sulit diterjemahkan. Karena istilah-istilah yang sama dipakai zaman Konfusius sampai zaman sekarang ini lain artinya. Seperti Greka kuno sama Greka modern itu pemakaiannya lain. Karena sudah berbeda 2500 tahun. Maka terjemahan arti yang saya punya buku mengenai Konfusianisme dan komentarnya banyak sekali. Satu sama lain berbeda. Nah di sini saya anggap ini harus dimengerti sebagai qi itu adalah satu keterbatasan atau satu alat yang ada keterbatasannya. Nah, atau boleh dimengerti seorang gentleman tidak mau diperalat. Seorang gentleman juga tidak mau menjadi cuma satu alat saja. Dan tidak membatas seperti satu alat yang statis penggunaannya. Artinya bisa banyak. Kalau satu alat ya, penggunanya hanya itu toh. Tapi seorang gentleman, dia merasa diri itu bukan seperti dibatas sebagai satu alat yang statis penggunaannya. Jadi dia selalu mau melintasi, transcend himself, melebihi daripada penggunaan alat yang terbatas. Jadi tidak membatas diri. Kadang-kadang ya orang barat itu terlalu dipengaruhi sama yang so-called job description. Ini bukan tugasku kok, saya tidak mau kerjakan. Itu bukan gentleman. Mengerti maksud saya? Kalau you sudah mau mengerjakan bagianmu, masih sanggup untuk membantu dan mengerjakan sesuatu di luar pembatasanmu, you orang gentleman. Nah orang semacam demikian tidak pernah rugi. Kalau disebut rugi karena ruginya menurut ukuran ini. Xiao Ren Yi Li. Cuma ukur segala sesuatu daripada keuntungan. I have done my job. Kenapa saya mesti kerjakan lain lagi? Kan rugi. Kecuali dibayar berapa lagi. Nah itu Xiao Ren. Orang Tionghoa mengatakan, kalau orang lain memperalat kamu, suruh kau kerja-kerja banyak. Masih kecil tidak apa-apa. Masih kuat ada waktu kerjakan. Kerja, pekerjaan orang lain adalah mempelajari teknik sendiri. Ya, 做人的功呢是学自己的义， itu filsafat Timur. When you get more involved in so many different and difficult things to do, you're learning more technique and more skill for your own establishment. Itu peribahasa Tionghoa. Jadi kalau memang diperalat umpama sampai kerjanya lebih banyak daripada apa yang kau bisa kerja, tidak apa-apa. Itu ada banyak untuk kamu. Orang yang selalu mikir ini bukan bagian saya, ini bukan bagian saya. Kalau ini saya sudah saya mau pulang, tidak mau kerja banyak. Seumurnya dia membatas diri dalam satu potensi yang tidak berkembang. Tapi kamu berkembang, tidak usah takut, tidak usah takut. Nah, dan ini bisa diartikan tidak membatas diri dengan mekanisme di dalam semacam fungsional yang terbatas, yang statis, atau menjadikan diri satu alat yang tidak berfungsi lebih daripada itu. Dari manusia sebenarnya potensinya besar. Kalau you memperkembangkan potensi yang ada padamu, mungkin engkau bisa mengerjakan 5 kali lebih banyak daripada dirimu kemampuan. Saudara pernah dengar satu nama namanya Mary Slessor? Pernah enggak? Orang belajar mission mesti tahu dong. Mary Slessor seorang missionary perempuan yang bekerja di mana? Afrika. Dia putih luar biasa. Perempuan lagi. Tak nikah. Dikirim ke Afrika di tengah-tengah
Orang hitam negro yang hitamnya kecuali gigi. Yang putih gelap. Dia disebut the queen among the dark people. Tapi waktu dia mati, saudara tahu, untuk meneruskan pekerjaan dia, perlu dikirim dari Inggris 3 laki-laki yang pintar sekali, baru dia menangani apa yang dia kerjakan. So she can do something more than 3 men. Tapi dia tetap setiap orang sama-sama 24 jam. Kenapa ada orang bisa kerja lebih 5 kali dari orang lain? Karena dia cinta puci. Dia tidak mau hanya diperalat atau dibatas di dalam sesuatu kestatisan. Terus, yang ketujuh. 君子和而不同，小人同而不和。Tidak ada. Dia cuma kalimat satu berhenti. Memang kalimat aslinya tidak ada xiaorennya. Terus jangan tambah xiaoren daci, tidak ada. Wah, ini yang bagus sekali ya. 君子和而不同，小人同而不和。Artinya apa? A gentleman always harmony with others, even though do not agree. A small man always agree, but never harmonies with others. Bagus sekali ya. Seorang gentleman selalu damai, selalu harmoni sama semua, meskipun dia tahu ada perbedaan, dan dia tidak kompromi prinsipnya. Seorang kecil selalu kompromi, ya sini boleh, situ boleh. Di tempat kucing dia jadi ngeong-ngeong. Di tempat anjing ikut jengong-jengong. Tapi akhirnya di tengah-tengah kucing ngeongnya sama, berkelahi sama kucing, ke situ berkelahi sama anjing. Tidak pernah dia damai dan sejahtera sama orang lain. A gentleman is always harmonious with others, even though never compromise his standpoint. A small man always compromises here and there, but never harmonious with others. Saya tidak tahu ya, Konghucu kok bisa menemukan dalil-dalil begitu singkat dan begitu tepat dan begitu kristalisasi ya. Memang dia hidup di dalam zaman kekacauan luar biasa. Dan dia lihat, akhirnya dia keluar 1-2 kalimat. Dan kalimat itu begitu kristalisasi. Bagus tak? Luar biasa bagus. Ini 4 tahun yang lalu saya pernah mengajar. Tapi ini yang banyak diajar, yang lain enggak. Ini kali lebih lengkap lagi. Karena kita mesti maju terus kan. Terus ke-7, ke-8. 君子勤而不争，勤而不党. Ini sama, tidak ada xiaorennya. Seorang gentleman dia bisa bergabung dan bekerja sama dengan semua orang, tetapi tidak membuat partai membela diri. Seorang gentleman apa? Nah. Ini 2 kalimat kan? Ini 2 kalimat. Nah ini terbalik. Ini kalimat kedua, mesti kalimat pertama. Seorang gentleman dia bergabung dan bekerja sama dengan semua orang, tetapi tidak bikin partai untuk membela diri. Ini kalimat kedua. Kalimat pertama adalah seorang gentleman mempunyai pendirian yang tegas, tetapi tidak suka ribut sama orang lain. Jadi dia memegang pendirian yang tidak mau berkompromi, tetapi tidak mau ribut sama orang lain. Stay on his own point of view, persistently,
but never quarrel. A gentleman always work together with everybody, but not establishing his own party. Tidak bikin partai, golongan untuk membela diri, tapi kerja sama dengan semua orang lain. Nah, ini sedikit sama tadi ini ya. Orang gentleman harmonius, tapi tidak menolak adanya perbedaan. Tetapi orang kecil adalah orang yang selalu mau berkompromi, tapi tidak bisa harmonis. Ini sama. Seorang gentleman mempertahankan pendirian sendiri, tapi tidak mau ribut sama orang lain. Dan seorang gentleman juga selalu kerjasama dengan semua dan tidak membuat partai-partai bagi sendiri. Ini ke-8-nya. Ke-9. 君子泰而不骄，小人骄而不泰。Seorang gentleman stabil dan agung, tetapi tidak sombong. Seorang kecil, 小人, sombong luar biasa, tapi tidak stabil. Luar biasa, ini kalimat-kalimat ini. Sudah jam berapa? Ya. Wah, ini bagus sekali. Seorang gentleman, dia stabil, agung, tapi tidak sombong. Seorang kecil, sombong, tapi tidak agung, tidak stabil. Bagus tidak? Itu Thai ya, dari istilah Thaisan. Karena di Tiongkok ada satu gunung yang besar. Ya. Kalau engkau melihat gitu, wah, jiwamu itu merasa itu satu kebanggaan luar biasa. Karena dia punya modelnya gunung itu gagah luar biasa. Jadi tidak bisa dikoyang. Kalau ada seorang ternama sekali, engkau tidak kenal, sembarang hina. Orang bilang, matamu di mana? Ketemu Thaisan masih tidak tahu. Ya. Sudah berdiri di hadapan gunung Thai masih tidak ngerti. Ya, goblok lu, picek lu gitu. Sebenarnya. Jadi orang ngerti Thaisan itu mengerti yang agung, mengerti gunung yang besar sedang di depan. Dari Jinzi Thai, Pujiao, dia itu besar, agung, stabil, jiwanya, pengetahuannya banyak, tapi dia tidak sombong. Xiaoren sombong, tapi tidak ada apa-apanya. Ya. Seperti orang baru belajar silat 2 hari, sudah silat-silatan. Ya. Tapi orang hebat sekali silatnya, tidak bicara apa-apa. Dia diam saja. Sudah pernah dengar cerita saya? Seorang ahli silat. Dia baru ngerti sedikit, wah, pergi ke pasar. Dia menghebatkan, dia punya nekung, tenaga dalam. Ada orang yang jual nuts, apa itu? Kacang-kacang yang keras itu, seperti kenari ya. Keras-keras semua. Dia bilang, cari yang paling keras buat saya. Ini Pak, kasih satu. Tes, dipites. Jadi dia pakai tenaga dalam, gitu ya. Pecah semua, hancur semua. Mana ini keras? Ambil lagi yang keras. Orang itu kaget. Wah, ini hebat ya. Ambil lagi. Ini keras Pak. Terus jadi abu lagi. Tidak ada yang keras. Semua akhirnya orang mau jualan dihancurin semua. Orang itu sabar terus. Jadi yang mau lebih keras ya Pak. Ya. Mana lagi? Ambil lagi bawahnya. Terus tidak keras. Main-main. Tidak ada yang keras. Wah, ini Xiaoren. Ini mau yang keras ya? Iya. Coba ambilkan. Tunggu sebentar ya. Dia tidak ambil dari lacinya, tidak ambil dari bawahnya. Dia tangannya ke belakang. Langsung ambil satu kerikil di dalam semennya beton. Ini keras. Dia tidak nolek loh. Kepala tidak nolek. Cuma tangannya mancep ke dalam beton. Keluarkan satu kerikil sama dia. Orang itu lari. Sambil ngompol-ngompol di situ. Karena kalau sudah dikejar sama dia, matanya hilang. Jadi ini betul-betul ajaran yang penting. Ya, Jinzi ne tai er bu jiao. Mengerti banyak tapi tidak sombong. Xiaoren jiao er bu tai.
Orang kecil itu baru ngerti sedikit sombong luar biasa. Di kota saya Amoy pernah satu orang, wah, karena orang tidak dengar dia dipukul sama dia langsung hancur tulangnya karena dia kuntaunya hebat. Dia pukul orang itu sampai timpang pulang. Sudah selesai, ada orang bilang jangan gitu dong. Siapa yang berani lagi? Jangan banyak cerewet saya matiin kamu. Semua orang ketakutan. Ada satu orang tua datang sama dia. Anak muda, jangan gitu dong. Mau malu nenek tua. Ya, dihina. Nenek tua itu dihina. Ya saya cuma bilang jangan gitu loh. Dia pulang mulai sakit di sini. Wah, luar biasa, bengkak besar. Jangan gitu toh. Itu lebih hebat dari dia. Dia tidak tahu. Ya, sudah bengkak pendarahan di dalam. Waduh, tak bisa goyang. Lalu dia minta orang tolong. Semua kundau sinse yang paling baik semua tidak bisa sembuhkan. Lalu orang bilang, kenapa sih? Itu ada orang nenek, jangan gitu. Jadi gini. Nenek yang rambutnya putih separuh, hitam separuh, campuran itu. Iya, yang bungkus sedikit. Oh, mati loh. Itu ya, ya betul. Yang hidungnya gini-gini. Betul ya itu. Nah, kalau itu yang pegang sudah lu mati lu. Gua nggak mau mati. Kalau nggak mau mati gimana? Mesti dia yang sembuhkan. Bagaimana dia sembuhkan? Dia mesti pergi sendiri. Dia berada di insan satu gunung. Ada satu rumah itu pendiaman orang yang sudah terasing daripada dunia. Orang kalau sudah kecewa sama masyarakat, itu namanya inse. Akhirnya Lao Tzu juga menjadi inse. Ya. Orang kalau sudah jadi inse, tidak banyak gopres masyarakat. Politik sudah terlalu kotor, ekonomi sudah terlalu krisis. Dia pergi, bikin rumah di gunung. Sampai nari tulis syair, baca Konghucu, begitu. Orang tua itu di situ. Lalu saya malah bisa pergi, itu gunung tinggi sekali, saya sudah gini, digotong sama orang, dibawa. Sudah bawa sampai di situ. Minta ampun, guru minta ampun. Orang tua minta ampun. Telat berapa lama? Mestinya sebelum kamu pegang, aku pegang, ikut minta ampun. Sekarang telat. Jadi bagaimana saya pulang? Tidak mau pulang, saya mau disembuhkan. Tidak bisa. Ya, minta ampun. Akhirnya kalau minta ampun, sekarang tulis. Saya mau berbuat baik berapa tahun. Menolong orang. Engkau bisa kuntawan, engkau bisa membenahi orang, engkau bisa menyembuhkan orang sakit. Sudah dia janji setengah mati selesai, baru dia sentuh lagi. Tangan keluar, krok. Wah, suaranya luar biasa. Nangis, pulang. 2 hari lagi sembuh. Mulai hari itu baru mulai sabar, mulai rendah hati. Tai er bu jiao, jangan jiao er bu tai. Orang gentleman agung tapi tidak sombong. Orang kecil sombong tapi tidak agung. Semua 1, 2, 3. Orang gentleman agung tapi tidak sombong. Orang kecil sombong tapi tidak agung. Oke, kita mau berdoa. Agung berdoa. Agung tapi tidak sombong. Amin. Oke. Itu analek yang saudara sudah miliki ya. Saya minta diterjemahkan seluruhnya ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai homework satu-satunya. Yang Konfusianisme. Nanti yang lain mungkin Hindu atau ada sedikit lagi. Tapi ini tidak minta terlalu cepat di dalam mungkin 1 bulan. Ya, semua diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Berapa halaman sih? Hah? Oh, sedikit.
Ini banyak yang sudah diajar di sini kok. Yang mempunyai kemungkinan diundang menjadi pendeta di Tokyo, di New York, di Los Angeles. Tapi saya tetap terus di Malang. Karena apa? Karena Zhi Tian Dao, Zhi Tian Ming, mandat surga, the heavenly mandate is here. Saya di situ sampai 25 tahun. Jadi Papa bilang, if you can survive there for 25 years, I can do it too. Saya kagum ya. Papa kalau sekarang menjadi pendeta di Amerika ya kira-kira satu bulannya $2.500. Kalau di Malang ya berapa ratus dolar. Nah sampai $300. Jadi kita menjadi hamba Tuhan itu harus menjadi gentleman. Kalau you besok lulus, tahunya yang mana yang soge, mana yang kasih mobil, baru kita pergi. You bukan hamba Tuhan. You hamba uang. Jadi ini semua ya. Saya minta pengajaran yang kita terima ini. Bukan hanya masuk sini, sekali lagi. Tapi menjadi sesuatu yang ikut membentuk kita punya karakter. Mari kita berdoa. Wiwi pimpin dalam doa. Kami bersyukur Tuhan telah membimbing kami selama 3 hari sehingga kami sekarang mulai hari keempat berkali dan siapkan pikiran kami untuk kami mulai mengerti akan wahyu-Mu dalam pengajaran filosofi. Berkati Pak Tal sebagai hamba yang akan mengajar kami, karena mulai sungguh-sungguh meresapi dan mengumpulkan apa yang diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sekarang kita meneruskan the comparison between the gentleman and the small man. Teruskan ya. Yang terakhir adalah tai er bu jiao, jiao er bu tai. Ya. Orang yang agung itu, orang gentleman itu dia stabil, agung tetapi tidak sombong. Orang small man kelihatan congkak sombong tapi sebenarnya dalamnya kosong, tidak agung. Itu perbedaan. Sekarang satu lagi, junzi zheng er bu liang. Junzi zheng er bu liang. A gentleman is very firm, but not only truthful. Seorang gentleman itu mempunyai sifat zheng. Itu zheng berarti zhengku. Dia mempunyai keadaan stabil dan dia kuat sekali. Dia tidak sembarang kompromi. Not easy to compromise to everything. 但是呢，他不亮。真的不亮 di sini bukan tidak mengerti, tapi bukan hanya mempunyai pengertian banyak. You have truth, but you still should be firm to be a gentleman. Di dalam hal ini, mengenai small man dia tidak bicara apa-apa. Selanjutnya, firm, teguh. Dia teguh, kadang-kadang dianggap kaku, karena dia tidak mau berubah. Dia tidak mau berkompromi. Tapi dia teguh, stabil, dan mempunyai pendirian sendiri. Tidak mau digoncangkan. Dia bukan saja mempunyai pengetahuan yang banyak, dia juga harus mempunyai pendirian yang teguh, tidak kompromi. Itu baru gentleman. Silakan. Ya, pasti, karena seorang gentleman ada not only truthful, jadi dia sudah mempunyai full of truth, but he firm for that. Jadi dia sudah mempunyai kebenaran, tetap mempertahankan pendiriannya. Jadi manusia dicipta sebagai orang yang tulang di dalam, tapi daging di luar. Lain sama kepiting kalau daging di dalam, tulang di luar. The difference between man and crab. Bone inside, meat outside. Or your flesh outside. Or bone outside, meat inside. Jadi bedanya di situ. You must be very firm, teguh, berani, mempertahankan pendirian, iman, tetapi you mempunyai kesopanan kepada orang lain. A gentleman. Terus, silakan. Ya, not easy to compromise. Tapi mungkin bisa compromise. Compromise in attitude, compromise in friendship, not compromise in doctrine or in standpoint of truth. Jadi hal-hal itu sudah dikatakan kan kemarin, 君子和apa? 不同 can harmonize with everybody, but do not agree. Jadi ada orang bilang, oh saya mengerti, wah engkau berada di kesulitan. Saya sangat mengerti, tapi tidak setuju. Nah itu gentleman. Sympathize, but not agree.
Saya tahu you punya kesulitan, tapi saya tidak bisa mengambil pendirian yang sama. Tapi orang small man, oh saya mengerti. Ya, tapi enggak mengerti, tapi tidak sympathize. Itu perbedaan sekali. Ya. To understand people, but don't agree with their fault or their sins. Ya, understand the difficulty, understand and sympathize to human being. Tetapi tidak berlibat di dalam kesulitan mereka. Terus, 君子坦荡荡，小人忧戚戚。Maksudnya seorang gentleman hatinya lapang besar dan selalu optimis. Hatinya lapang, so generous, so big hearted, so easy to understand others and so optimistic. That's a gentleman. 小人忧戚戚, a small man is always full of worry, anxiety, dan pessimistic. Seorang gentleman adalah orang yang selalu terbuka hatinya. Hati lapang dada, buka hati dengan luas dan menerima semua. Tapi seorang kecil itu selalu khawatir, pikir, pesimis, dan mukanya selalu merungut. Ya. Kalau bilang puji Tuhan ya, iya puji Tuhan sih, puji Tuhan tapi, itu xiaoren. Tetapi kalau orang banyak kesulitan, tapi anugerah Tuhan masih cukup, itu cinta. Ya, you should learn ya. General revelation something there. Jadi Tuhan memberikan banyak kebenaran di tengah-tengah orang yang luar Kristen, tapi mempunyai bijaksana yang betul-betul. Ya. Saya paling takut apa? Paling takut orang yang sudah belajar teologi, kira dia paling mengerti segala sesuatu, lalu menghina orang lain sama sekali. Akhirnya yang dia ngerti kitab suci ada ngerti salah-salah. The only thing you know, Bible, and you know wrongly. And because you know something of the Bible and you despise all other people. Itu menjadi small man. So Francis Bacon said, small knowledge is great danger. Tahu sedikit itu bahaya besar. Orang makin tahu banyak, makin tidak sembarangan untuk menterjunkan diri ke dalam kesempitan yang mencongkakkan diri. Ini semua ajaran yang penting sekali. Terus, saya ingin taruh di itu. Di perpustakaan. Small knowledge is great danger. Besar-besar di situ. Teruskan. Jadi 君子坦荡荡，小人忧戚戚。Orang yang saben hari ketemu you terus ketawa saja, hati-hati. Karena ketawa itu ada berapa puluh macam. You mengetahui bagaimana tertawa dan bagaimana bisa membedakan tertawa orang lain, you orang bijaksana. Kalau enggak, bijak sini. Tetapi orang yang saben hari merungut, semua ngomong selalu terus pesimis, selalu khawatir, selalu takut, enggak pernah berani kerja apa-apa. Jadi, xiaoren yu cici. Ya, kita mesti koreksi diri, ya minta Tuhan kasih kekuatan. Karena orang yang mengenal Konfusianisme itu, mereka tidak tentu mempunyai kuasa Roh Kudus untuk merubah diri. Tapi kita ada. Namun kita yang katanya ada Roh Kudus, justru banyak orang yang sudah ada Roh Kudus puluhan tahun tidak ada perubahan. Sama. Sebelum Kristen, sudah Kristen, sudah menjadi hamba Tuhan, dia punya karakter tidak pernah rubah. Tidak pernah ada perubahan. Berarti dia telah mengabaikan gudang besar yang boleh dia gali untuk membentuk diri. Di dalam kitab suci ada treasury, di mana kita boleh menggali, lalu kita membentuk diri. Tapi kita tidak pakai. Kita berasa seorang Kristen yang masuk surga sudah, yang lain tidak peduli. Betul-betul kasihan sekali. Sekarang satu cerita, ada satu kali Kongfucu sama murid-muridnya sampai satu di kota. Lalu waktu itu jadilah kelaparan. Datang kelaparan terus semua tidak ada makanan. Muridnya banyak yang sakit keras. Some story ya. Terus seorang murid menanya kepada dia, Master, masakan orang yang baik, orang gentleman, juga mungkin mengalami kesusahan dan kepahitan. Kadang-kadang kita juga menanya, orang yang cinta Tuhan kenapa ada penderitaan? Sama.
Dan murid-murid Konghucu yang banyak yang sakit karena kelaparan, sudah ada makanan. Dia sendiri juga lapar. Lalu dia menjawab satu kalimat. Dia makan, 君子固穷，小人穷斯烂矣。A gentleman sometimes face difficulty, face poverty, face tribulations. But it is not like a small man. When he is in difficulty, he just do everything wrong and do not want to do something to make it better. 君子固穷. A gentleman can always and sometimes facing difficulty than poverty. Jadi tulis ya, seorang gentleman pada waktu menghadapi kesulitan, pada waktu menghadapi kepicikan, itu mungkin saja. 小人穷斯烂矣. Tetapi orang kecil kalau sudah dalam kepicikan itu, dia mulai menjadi ngawur. Nah ini satu kalimat yang akan menguji orang Indonesia. Di dalam 3 bulan akan datang. Waktu di PHK, waktu tidak ada kerjaan, terus mereka menjadi maling, menjadi perampok, itu 小人. Ngerti? Tapi kalau waktu tidak ada makanan, sudah di PHK, hari depan tidak tahu makan. Mulai memikirkan bagaimana kerja berat untuk memperbaiki akan keluarga. Itu cinta. Jadi orang itu karakternya bagaimana dilihat dari 2 situasi. Situasi pertama, ya waktu engkau kaya, terus engkau bagaimana menghadapi kekayaanmu. Waktu engkau miskin sekali, bagaimana engkau menghadapi dirimu. Ya. Kalau orang mendadak kaya, terus sembarangan itu pergi berjinahan, pergi foya-foya, makan besar, habisin semua uang. Itu orang 小人. Waktu kaya bisa ingat hari-hari miskin dulu. Waktu kaya masih bisa betul-betul pakai uang untuk hal yang bernilai. Lain sama waktu kaya foya-foya, habisin semua sembarangan untuk hal-hal yang jahat, yang berdosa, yang tidak berguna. Pada waktu saya mungkin pakai baju yang paling baik, saya tetap bisa pergi membeli barang-barang yang bekas, yang bernilai. Mungkin saudara perlu tahu, ini sepatu beli di Amerika, beli Loak. Bukan karena saya tidak ada uang. Karena saya kira dia masih bagus sekali, $4.99. Saya sudah pakai 2 tahun. Karena mereknya bagus, kulitnya bagus. Biarpun Loak, tidak peduli. Dulu yang pakai itu orang sakit eksim kaki atau AIDS. Tidak apa-apa kan? Saya pakai sepatu ini makan sama orang konglomerat. Tidak apa-apa, saya tidak minta uang sama dia. Waktu you kaya, you masih bisa memakai uang baik-baik. Yang tidak bernilai, jangan sembarang pakai. Yang berdosa, jangan foya-foya. Yang hanya kenikmatan daging, itu jangan. 酒肉朋友不可交. Semua kawan-kawan yang hanya mau membawa engkau kepada pelampiasan kedagingan atau minum-minum arak, mabuk-mabuk, itu pakai uang tidak boleh ikut. Tetapi waktu engkau miskin, terus sembarangan. Karena sekarang saya miskin kok, ya sembarangan aja dong. Karena saya miskin, saya perlu makanan, saya curi, saya rampok. Nah itu 小人. Maka 小人穷斯烂矣. Seorang kecil, a small man, when he's in poverty, he's no control and do all things bad. Ya. Jadi orang yang sudah, orang kecil, waktu dia berada dalam kemiskinan, dia menjadi kacau dan sembarangan kelakuannya. Hati-hati ya. Saya pertama kali merasa ini adalah kira-kira umur 12. Orang yang duduk di sebelah saya anggap kawan paling baik. Saya mendadak melihat dia lagi mencuri lampu sepeda orang lain. Saya kaget luar biasa. Terus saya tanya dia, kenapa lu curi lampu orang lain? Ya, habis. Kemarin lampu saya dicuri. Ini kan masyarakat ya, gua orang lain curi, gua curi orang lain. No. Mana saya mau dirugikan? Tapi yang curi kan bukan yang ini. Ya juga saya juga tidak curi, tapi dicuri kok. Nah, jadi itu waktu di dalam kesulitan mulai kehilangan prinsip. Waktu dia kesulitan mulai ngaco, ngawur, dia punya standar moral. Itu 小人. Bagus tak ini? Bagus tak? Saya kira sulit loh mendapatkan general revelation yang lebih tinggi moralnya daripada Konfusianisme begini. Ini betul ajaran yang bagus sekali. Teruskan. 君子成人之美,
不成人之恶，小人反之。Ini kalimat bagus sekali. A gentleman always accomplish good things for others, but never accomplish or exaggerate the bad things of others. But a small man just act contradictory. Orang gentleman selalu menggenapi hal-hal yang baik bagi orang lain. Orang yang kecil selalu bukan demikian. Orang yang gentleman tidak pernah mau mendorong atau membesarkan kejelekan orang lain. Nah, ini di dalam kitab suci disebut sebagai seorang yang mempunyai kasih tidak banyak menghitung akan kejahatan orang lain. Ai ju bu ji suan ren de o. Nah, Kongfucu di sini dia mengatakan hal orang lain kalau baik coba senang, coba puji, coba jadi, coba genapin. Accomplish others. Ya. Bagi saya menemukan definisi kasih. Love is to sacrifice yourself in order to accomplish others. Kasih yang sejati definisinya buat saya rumuskan menjadi dua hal. Mau mengkorbankan diri untuk menggenapi kebaikan orang lain. Tetapi pikiran ini ya, 2500 tahun sudah muncul di bukunya Kongfucu. Accomplish others good. Accomplish others good. Nah, Allah ada gentle God, bukan gentleman. Maka all things work together for those who love God. Jadi he do everything in order for good to those who love God. Jadi semua yang baik digenapi oleh Allah, tapi dia tuntut orang mesti cinta Allah. Nah, menurut Paul Tillich, mencinta Allah itu berarti mencinta-cinta itu sendiri, karena Allah itu kasih kan. Jadi love, to be loved, and to love love. To love love that is being loved by the one who love love. To love love is to love God. Ini putar-putarnya bagus sekali. Dari Paul Tillich, amor. Itu bahasa Latin, amor itu kasih. Nah, sudah yang mengasihi kasih. Akhirnya yang mengasihi kasih sudah bersatu dengan kasih antara dia sama kasih tidak ada jarak. No distance between the one who love and love which is being loved. Demikian kalau kita betul-betul mencintai orang lain, kita mendoakan orang lain itu digenapi. Segala sesuatu yang baik itu harus digenapi. Waktu saya ditabiskan pendeta, maka itu James Hui, rektor saya, sudah umur 82. Dia datang dari Taiwan untuk ikut mentabiskan. Sebenarnya dia tidak mau. Dia sudah tua begitu, berapa pergi ke Indonesia. Ini berapa jam kapal terbang. Yuk mana bisa itu kebaktian pasti panjang. Yuk setiap jam kencing. Lalu mesti bawa satu pot di atas mimbar gimana? Dia bilang saya tidak mau pergi ya, sudah tua. Stephen Tong salah satu murid saya yang saya paling senang. Dia ditabiskan. Tapi saya mana bisa pergi, saya sudah tua. Istrinya pakai kalimat ini. Jin zi chen ren zi mei. Dia bilang, oke, saya pergi. A gentleman always accomplish good for others. Nah, suaminya akal begini saya pergi. Dia ketakutan dimarahin sama istrinya jadi xiaoren. Bukan jin. Maka dia datang. Wah, saya begitu terharu ya. Karena orang begitu tua datang mentabiskan saya sebagai pendeta. Saya sudah khotbah 15.000 kali baru mau ditabiskan jadi pendeta. Sebelum saya ditabiskan saya khotbah 15.000 kali. Tidak ada orang kayak begitu. Ada yang belum khotbah 1 kali sudah kebikin jadi pendeta. Saya dulu tolak namun ditabiskan. Akhirnya saya duduk di pinggir dia. Saya terus pikir kapan dia mau kencing, saya langsung bawa dia. Karena bangunan saat mana ada WC cuma saya lebih tahu dari orang lain. Hari itu hari inaugurasi, hari pentabisan, ketuk juga. Jadi saya tahu dari sini ke sana sini ada WC, sini ada WC. Saya mau jawab dia. Saya tanya, mau kencing enggak? Enggak. Mau kencing enggak? Akhirnya 4 jam dah kencing. Wah, memecahkan rekor dunianya dia. Jinzi chen ren zi mei. A gentleman always ready to accomplish others. Kalau you mempunyai sesuatu rencana yang baik, you mempunyai sesuatu kemungkinan sukses. Saya ingin melihat you jadi. Nah, itu cinta. Orang yang selalu menunggu, menanti, mau melihat orang lain genap, orang lain sempurna, orang lain itu cinta.
Tapi Xiaoren terbalik. Kalau you jelek, kasih tahu ya dia jelek gini. Kalau you ada rencana yang bagus, ditekan-tekan supaya tidak jadi. Itu Xiaoren. Orang yang ahli tekan orang lain itu sendirinya orang kecil. Orang yang selalu mengharapkan semua orang itu sukses, itu orang gentleman. Ngerti? Nanti di gereja you akan dapatkan rekan yang beda-beda. Ada rekan yang tekan-tekan, jadi rekan, dia baca salah jadi tekan. Tapi jangan engkau ketawa karena besok you sudah senior, you belajar ini. Waktu engkau sudah senior, ada asistenmu lebih pintar daripada kau, lebih hebat, lebih banyak pengetahuan dari kamu. Bisakah engkau hatinya lapang dada untuk menggenapi dia supaya dia lebih sukses? Ada nggak ibu yang iri anaknya? Ada nggak? Kalau ada ya sebenarnya itu ibu nak normal, tapi memang ada. Schopenhauer mempunyai ibu yang iri sekali sama dia. Tahu Arthur Schopenhauer? Ibunya itu berbincang-bincang dengan Hegel. Hegel seorang filosof besar. Dia seorang sastrawan yang hebat. Perempuan sastrawan. Lalu Hegel mengatakan, saya kagum sama anakmu. Padahal sebenarnya anaknya tidak bisa banding sama Hegel waktu hidup. Karena Hegel waktu kuliah itu penuh luar biasa. Lalu si Nietzsche, Schopenhauer, dia mengatakan, saya masa kalah sama dia. Dia juga minta daftar kuliah jam sama. Filsafat Hegel, filsafat Schopenhauer. Supaya tidak kalah sama Hegel. Akhirnya tidak ada satu murid yang daftar dia punya kelas. Jadi dia jengkel sekali. Ini, siapa ini? Schopenhauer. Tetapi Hegel tetap memuji dia. Jadi Hegel mempunyai jiwa besar ya. Bilang sama mamanya Schopenhauer, your son is something, really something. His philosophy is so profound, so good. Mamanya dengar bukan terima kasih, pulang ngamuk sama anaknya. Karena iri hati. Sengaja bikin geger sampai akhirnya kemarahan mamanya itu tuh. Mike Tyson perempuan. Anaknya dilempar di loteng ke bawah. Karena iri hati. Nah itu mamanya, tubuhnya gede, hatinya Xiaoren. Lihat orang lain, puji orang lain sudah tidak tahan. Ya, jadi pada waktu orang-orang mengatakan Daud membunuh ratusan ribu, puluhan ribu. Tetapi itu Saul cuma membunuh ribuan. Perasaanmu bagaimana? Waktu itu ingat Confucius. Ya. Junzi tang tang tang, xiao ren you qi qi. Junzi成人之美，不成人之恶，小人反之。Penting ya? Teruskan. Junzi 不可小之而可大受也。 Wah ini sangat sulit tapi artinya dalam sekali. Belum selesai, ini paling panjang. Ya. 小人不可大受 而可小之也. Kita balik ya. Maksudnya, seorang gentleman tidak boleh dinilai dari hal-hal kecil yang you tahu tentang dia. Seorang gentleman tidak boleh dinilai dari apa yang kau tahu tentang dia, hal-hal yang kecil. Tetapi boleh diserahkan tugas sebesar mungkin karena dia gentleman. Sebaliknya, 小人不可大受而可小之也. Seorang small man tidak boleh diserahkan tugas yang besar, tetapi boleh tahu sifatnya dari hal-hal kecil. Ini yang menjadi pendeta ya. Tahu nggak? Anggota itu selalu dari hal-hal yang kecil tahu kalau kamu orang kecil. Misalnya kalau diundang makan, selalu panggil minuman yang paling mahal. Ya.
Undang makan sama siapapun diam-diam karena engkau hamba Tuhan, tidak pernah mau bayar. Itu hal-hal kecil orang langsung tangkap ini Shaolin. Meskipun kau banyak hebat, dihina. Lalu kalau kelihatan orang kaya, wah engkau senyum-senyum, kalau orang miskin engkau galak-galak. Itu semua hal-hal kecil itu orang yang pintar langsung lihat ini, this is a small man. Even though he's a preacher, he's a pastor, I despise him. Tidak akan dihargai. Sama-sama menjadi manusia, you ada honor, orang lain ada honor. Kenapa? Karena you pendeta, kalau makan sama orang lain selalu suruh orang baik bayar, engkau tidak pernah bayar. Memang kita lebih miskin kalau kita pendeta, kita hamba Tuhan. Kita lebih miskin di kantong, tapi tidak tentu lebih miskin di dalam watak kan. Kalau sudah dibayar satu kali, lain kali jangan sembarang makan sama dia lagi. Dia bilang, memang waktu giliran saya bayar, berarti saya tidak pikir kok. Coba belajar, big hearted sedikit. Coba belajar. They can pay, I can pay too. Bisa saya pendeta mau turunin dong harganya, turun diskon lebih banyak pendeta. Kenapa pendeta mesti diskon nih? Lebih banyak dari orang lain. Hak apa? Itu toko buku di Singapura bilang sama saya, yang paling bocengli pendeta-pendeta. Sudah kasih 30%, dia bisa 50%, bisa 60%. Pendeta-pendeta itu mau apa? Rakus luar biasa. Orang lain tidak usah makan. Orang cetak buku tidak usah modal. Maunya terus minta korting. Kita juga orang sama-sama sudah kasih di 20%, 30% untuk pendeta. Yang lain enggak. Paling banyak itu diberi free saja. Hal-hal kecil-kecil bikin orang menghina engkau. Tahu enggak? Nah, dia mengatakan satu-satunya pendeta. Namanya Yap Unahan. Jangan diskon untuk saya. Saya kalau ada uang masih mesti menolong karena mengerjakan literatur sulit. Menghidupkan toko buku sulit. Saya mesti bantu. Jangan didiskon. Mereka bilang, menandang kita punya peraturan tetap kasih 20% pendeta. Tapi hati mereka, this is a gentleman. Kita tidak bisa menjadi seorang yang terus mau minta dimengerti oleh orang lain. Terus dibantu, disubsidi oleh orang. Karena orang lain juga hidupnya susah. Orang lain juga pakai modal. Ngerti tidak? Ya, you jangan kira kalau you dapat angka banyak itu murid saya. Tidak. Kalau you tidak mengerti apa yang saya mau, you jadi manusia bagaimana? You belum pernah jadi murid saya. Cuma ikut dengar di sini dapat angka toh. Jadi, a gentleman jangan dilihat dari kelemahan kecil-kecilnya. Lalu tentukan dia itu orang tidak ada guna. Pada waktu tugas besar diserahkan, dia bisa kerjakan luar biasa. Tetap a small man, jangan berikan tugas besar kepada dia. Tapi bisa lihat dari hal kecil dia itu orang kecil apa. Orang small man atau tidak. Mengapakah orang yang berada di sunyum atau apa itu? Suami istri. Lalu mereka mengatakan, mari kita bangun satu loteng untuk menerima Nabi Elisa. Karena mereka memperhatikan cara dia makan, tahu ini orang suci. Saudara baca enggak kitab suci itu? You know, saya sudah pernah sharing di kebaktian doa di sini. Jadi hal kecil-kecil itu tumpuk bikin orang mempunyai kesan, you great man atau small man, you gentleman or not. Di dalam hal-hal yang kecil-kecil itu, hati-hati. Orang itu mempunyai mata yang tajam. Orang itu bukan sembarangan. Dan jangan kira orang kaya kalau disenang-senangi dia senang. Tidak, dia mulai menghina kamu. Orang kaya kalau melihat engkau pada saat tertentu perlu bicara sesuatu menegur dia, tapi dengan rendah hati, dia hormat. Tapi kalau engkau suka menyenangi orang kaya, apa saja iya. Semua orang kaya punya karena ia bilang iya. Dia di dalam hati mengatakan, ini bukan hamba Tuhan, ini anjing. Dihina. Jadi you mesti dengarkan semua kalimat ini baik-baik ya. Binatang yang paling disenangi oleh manusia itu anjing. Sambil disenangi, sambil dihina. Semua. Sambil disenangin, sambil dihina. Jadi binatang yang manusia paling senang itu anjing. Tapi binatang yang paling dihina oleh manusia juga anjing. Buktinya apa? Yang memelihara anjing lebih banyak dan memelihara macan, betul nggak? Siapa yang melihara macan di rumah? Kalau ada juga 1-2 orang. Karena dia itu pemiliknya sirkus. Orang yang memelihara anjing banyak sekali. Karena apa? The only animal try to please his owner at any time. That is dog. Anjing adalah satu-satunya binatang yang berusaha menyenangkan pemiliknya setiap saat. Ini kalimat bukan dari saya.
dari British Encyclopedia Britannica. The only animal try to please owner at any time. Tadi saudara, kenapa buktinya anjing juga paling dihina oleh manusia, meskipun paling disenang. Kalau engkau bilang, lu kayak babi, wah mati gua kegemukan kali. Atau kemalasan, atau kekotoran. Tapi kalau engkau bilang, lu seperti anjing, sudah engkau tak mau ampuni dia. Karena itu tahu itu kalimat paling rendah. Nah itu sebab 小人从细节你可以看出他不对，但是呢，却不能交给他大的责任。From small things you know that he is a little man, but you never can entrust him with a big job. And gentleman is different. Sama-sama lulusan sekolah teologi, itu secara akademis, secara angka, secara itu kredit, sama-sama lulus. Tapi nanti di dalam itu ladang baru diuji oleh congregation. Who is gentleman, who is small man. Waktu itu sudah tidak ada naik bandingnya. Kalau seluruh congregation sudah mencap ini small man. Engkau bagaimana khotbah hebat, homiletik bagus. Small man is talking something great. Mereka malah menghina engkau. Jadi ini penting sekali. Orang yang bisa diserahkan tugas besar biasanya adalah orang yang gentleman, yang mempunyai watak yang tinggi. Tapi orang watak yang tinggi kadang-kadang di hal-hal kecil itu juga ada kelemahannya. Itu sebab ada satu paradoks di sini. Janganlah menilai orang gentleman dengan hal kecil yang lemah. Tetapi justru hal-hal kecil lemah dilihat daripada small man. Maka di situ saudara-saudara membuktikan engkau sebagai seorang gentleman yang memberikan suatu kesan yang penting dahulu. Sehingga mereka tahu, oh orang besar juga ada kelemahannya. Lain dengan memberikan kesan kelemahan-kelemahan itu yang egois dan sebagainya. Bikin orang sudah tidak lagi senang sama you. Lalu engkau mau bikin lagi image sebagai gentleman. Itu sudah tidak bisa. Jadi ini semua digabungkan sama yang lain-lain semua. Satu lagi. Nah, ini lebih sulit lagi diterjemahkan dalam bahasa Mandarin sekalipun karena istilah kuno itu sangat berbeda dengan sekarang.君子易事而难说也。Ya. 君子易事而难说也. Tapi ini artinya persis balik, ya. 说之以道。So ini biasanya dimengerti sebagai omong ya. Nanti saya kasih artinya. Begini, 君子的易事而难说也，说之不以道不说也。Ini sekarang you ngomong gini ya, yang lulusan universitas pun tidak tahu lu ngomong apa. Karena ini bahasa kuno, ya. Jadi orang yang sudah Mandarin hebat masih tidak tahu apa yang ngomong tidak tahu. Ya. 知其使人也弃之. Nah ini artinya begini, a gentleman is very easy to serve. Engkau mau melayani dia itu gampang. Suruh tidur di mana, ya terima. Suruh makan apa, ya gampang kok. Dia tidak rewel. Ya, tidak rewel. Easy to serve. Tetapi sulit untuk menyenangkan dia. He has nothing to demand materially, but he is so strict in the principle of the truth.
Jadi you mau melayani orang besar yang betul-betul gentleman gampang. Tapi you mau menyenangkan dia dah gampang. Nah ini gentleman. Suo zi bu yi dao bu suo ye. Ini suo ya. Perkataan suo di sini kan ngomong. Bahasa kunonya itu artinya ye, bukan suo. Sama dengan ini. Menyenangkan. Ye. Jadi ini bahasa sekarang jadi suo. Bahasa kuno itu artinya ye. Jadi perubahan bahasa 2500 tahun bisa besarnya sampai sama sekali berbeda. A gentleman is easy to serve, but difficult to please. Yeah. If you want to please him, but not with the truth, he will never be pleased. Jadi orang gentleman itu gampang dilayani, tetapi sulit untuk mendapatkan kesenangan dia. Menyenangkan dia tidak gampang. Kalau mau menyenangkan dia tidak pakai kebenaran, dia pasti tidak senang, dia marah. Jadi coba dibeli dengan uang, dibuang sama dia. Coba dikasih ketertawa, dia kira lu gila. Apa yang saya kasih hadiah besar, buat apa? Dia tidak bisa dibeli uang, tidak bisa ditipu dengan fenomena. Dia tidak bisa dikompromi dengan ketawamu. Nah ini gerakan Reform Injilis sudah mempunyai sesuatu karakter yang dianggap di luar begini. Itu pendeta Stephen Tong dan kawan-kawan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa ditipu dengan fenomena. Tidak bisa sembarangan dikompromi dengan apa. Dan tidak, mereka mempunyai pendirian yang kuat luar biasa. Yang tidak benar, tetap mereka pertahankan doktrinnya. Tidak mau kompromi. Tetapi kalau undang saya khotbah, saya sekarang sih tidak suka diundang dan tidak banyak mau diundang ya. Tapi kalau undang saya khotbah, saya ditaruh di kamar yang tidak besar, tidak ada AC, saya juga bisa terima. Kasih makan sembarangan, saya tidak pernah marah kok. You menghadapi saya bagaimana? Kasih saya hormat tidak hormat itu terhadap saya, I demand nothing. Tapi you sama Tuhan kurang ajar, saya marah. Ngerti? Saya sudah pernah lihat beberapa pendeta besar, kantornya, kursinya, lemarinya, bahannya, AC-nya. Dia tahu ini di kamar saya itu ada satu wastafel dan semua saya beli di Loa itu. Waktu itu sekolah ini tidak ada uang. Rektor beli di Loa. You punya piring semua beli yang baru. Semua tempat itu wastafel dan sebagainya saya beli di pasar rumput tahu, yang bekas-bekas itu. Nah, cukup bagus kok. Akhirnya saya rasa lebih pintar gua. Harganya separuh, mereknya bagus kok. Begitu. Jadi kalau mau melayani saya tidak sulit. Kasih makan apa? Boleh. Saya saben hari kalau di Tanah Abang, saya nikmat sekali makanan. Sampai Ciputra lihat, lu makan gini. Tidak boleh ini kolesterol. Santan itu jahat. Baru saya pikir mesti ganti-ganti ya. Harus selalu makan makanan yang dimasak nyonya. Waktu itu tua ya, yang betul-betul tahu kesehatanmu, perlu apa itu nyonya. Jadi nyonya itu harus dicintai baik-baik. Tapi tidak ada nyonya ya, cintalah dirimu baik-baik. Gitu. Tidak apa-apa. Maka habis kebaktian 2 kali pagi, kebaktian siang, kebaktian semua sudah pergi sampai jam 12. Saya capeknya luar biasa. Biasanya ayo kita makan yuk. Sambil makan di rawon saja. Makan soto saja. Buat apa sama-sama 1 kali makan? Mengapa satu orang 50.000? Ini bisa 5.000 bisa makan kok. Lalu uangnya lain persembahkan sebagai pekerjaan Tuhan. Kita bisa sisa uang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Baru ini rapat sinode saya membagi 1 miliar. Jogja disediakan 200 juta. Palembang disediakan 200 juta. Karawaci itu disediakan 200 juta. Bintaro disediakan 200 juta. Yang 200 yang mana lagi? Surabaya. Ini tidak omong kosong, ini orang-orang di sini, betul nggak, Romi? Orang bilang, loh kalau mau masuk sinode lain itu mau masuk sinode, mau pasang GBI dan sebagainya. Kasih uang untuk sinode setiap bulan berapa. Itu namanya franchise. Ya, ini friendship. Friendship of. Ya. Benar. Ya, kita sendiri bagaimana bisa? Ini prinsip-prinsip dijalankan. Jadi mau melayani gentleman tidak gampang, tidak sulit, ya. Tetapi mau menyenangkan dia tidak gampang. Lu mau menyenangkan dia, kecuali you ada ini, logos.
If you try to please him without logos, he will never be pleased. Tanpa firman, tanpa prinsip kebenaran, berusaha menyenangkan orang besar, tidak bisa. Saya tanya sama Pak Mokhtar, apa bedanya kamu dengan konglomerat yang lain menghadapi anak-anak presiden? Pertanyaan saya tajam-tajam. Dia bilang, saya tidak pernah memberi uang. Saya tidak mencari mereka, mereka yang cari saya. Mengapa you tanya pertanyaan ini? Saya bilang, saya rasa ada perbedaan itu dengan konglomerat yang banyak. Dia bilang benar. Anak-anak presiden kalau ke saya itu, mereka tidak minta uang. Dia mau datang untuk menggali bijaksana saya berdagang. Jadi yang kita bicarakan bukan uang, tapi prinsip mesti bagaimana. Dia menggali, menimba, saya punya bijaksana, mereka pula. Ini perbedaan saya dengan konglomerat yang lain. Nah, saya kira ini bagus ya. Jadi yang lebih detail saya tidak tahu. Saya cuma mengambil satu prinsip. To please a gentleman only with truth, but never with others. Kalau tidak pakai truth atau firman, maka dia tidak akan senang. Kalimat terakhir, cici suren ye. Tetapi sampai pada waktu dia mempergunakan orang, cici. Seorang gentleman kalau dia mengangkat orang, you kerja ini, betul-betul dia percayai dan dia menghargai dan dia betul-betul memakai orang itu dengan semaksimal mungkin menurut dia punya bakat dan karunia. Berarti qi zhong ta. Qi zhong itu ya, dia dalam bahasa Tionghoa berarti menghargai alat itu seberat-beratnya. Ya, ngerti? Kalau saya lihat ada satu murid yang betul-betul musik yang betul-betul berarus yang benar, saya serahkan departemen musik kepada dia dan lepas suruh dia kerjakan semua, nggak usah diatur, diawasi, diintai dan sebagainya. Kalau dia betul-betul seorang dokter yang betul-betul belajar baik, besok biar dia belajar lagi menjadi dosen sistematik. Jadi sampai pada waktu dia kalau memakai orang, dia sangat menghargai dan mempercayai talenta yang dia pilih. Ini artinya itu gentleman. Dari gentleman bukan memperalat orang lain untuk membanggakan diri, tapi memperalat lain untuk menyalurkan semua talenta dengan dihargai dan dibimbing dengan baik. Itu gentleman. Jadi di sini you bisa menimba itu prinsip-prinsip untuk memperbaiki organisasi administrasi. Banyak orang itu khusus sengaja memilih orang goblok supaya orang lain lihat dia paling pintar. Paling pintar antara orang goblok. Itu namanya presiden kelompok goblok. Jarang sekali orang pilih yang lebih pintar untuk mendampingi dia. Sulit karena dia memakai orang itu memakai untuk beralat, memakai dengan menggali dan memperkembangkan, sama memakai dengan memperalat untuk memfaedahkan diri, itu lain. Jadi ya, besok kalau jadi seorang hamba Tuhan, lalu berada di bawah seorang hamba Tuhan yang hanya mau memperalat kamu, tapi tidak mempertumbuhkan kamu, kamu akan ditindas. Tapi itu juga baik kalau memang kehendak Tuhan. Ya, karena Alkitab si Konfusius mah usah urgen mah. Permulaan itu banyak keremehan, kesusahan, hinaan, itu baik adanya. Dan Alkitab di dalam Yeremia pasal 1 mengatakan orang muda, lamentation di dalam apa itu? Ratapan itu. Orang yang masih remaja itu menanggung kuk yang berat itu baik untuk dia. Good for you, for your whole life. Jadi kalau ladang pertama itu disiksa, ditindas, bagus. Seperti Yohanes Lili. Pertama kali ke Semarang, waduh, susahnya luar biasa. Begitu kan? Good for you, nak? Bagus. Itu sudah lulus usia STH. Padahal saat mengundang dia pergi ngajar di situ. Tapi di Semarang cuma dikasih 400.000 sekeluarga. Oh, tapi kalau dibanding di Nias ya sudah boleh lah, orang di situ 30.000. Kalau you berada di bawah seorang yang betul-betul gentleman, dia membiarkan engkau berkembang talentamu dan mendukung you sukses dan menghargai apa yang ada padamu. Itu engkau bisa berkembang lebih baik. Tetapi kalau pertama kali mendapatkan seorang atasan baik seperti ini, seumur hidupmu itu tidak bahagia. Setelah engkau dapat yang tidak baik, engkau ngomel-ngomel terus menjadi xiaoren you cici.
Ya, all things work together. Terus lagi. Oke. Sebaliknya dia bilang, 小人难事而易说也. Ini semua dibalikkan. 小人难事. Orang kecil itu sukar sekali melayani. Ini salah, itu salah, gini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, kamu yang sukar dilayani, ya, tapi gampang menyenangkan dia. 易事难事而易说也.